Professor Lu Huang Yuan Yu 117. This is Indonesian Civil Coast Guard calling. Please you are to traffic now. Please you are to traffic now. Lari bang, lari dia sebelah sana. Please you are to traffic now. Please you are to traffic now. Fakta pengejaran dua kapal Cina oleh TNI Angkatan Laut temukan jasad ABK di freezer hingga nyaris lolos. Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan dua kapal berbendera Cina Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 di perairan Batu Cula, Selat Philip Belakan Padang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Komandan Lantama 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, penyergapan tersebut nyaris gagal karena kedua kapal hendak memasuki perairan Singapura. Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 berbendera Cina ini nyaris gagal ditangkap karena nyaris masuk perairan Singapura, namun berkat kesiagaan tim gabungan akhirnya berhasil dilumpuhkan, jelas Indarto. Indarto menjelaskan setelah berhasil ditangkap, TNI Angkatan Laut menemukan jasad satu pekerja WNI yang disimpan di dalam freezer kapal Lu Huang Yu 118. Korban merupakan ABK kapal tersebut bernama Hasan Afriandi asal Lampung. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menemukan ada 9 WNI yang bekerja di kapal tersebut. Lalu di kapal Lu Huang Yuan Yu 117, TNI menemukan 12 WNI yang juga bekerja sebagai ABK. Jadi total seluruhnya ada 22 WNI yang dipekerjakan dari dua kapal nelayan berbendera Cina, yakni Lu Huang Yuan Yu 117 dan Lu Huang Yuan Yu 118, kata Indarto Budiarto saat melakukan press release di dermaga Lanal Batam pada Rabu 8 Juli 2020. Berikut daftar nama ABK yang diselamatkan TNI Angkatan Laut. Dalam jumpa pers, Indarto mengumumkan identitas WNI yang telah diselamatkan dari kedua kapal berbendera Cina tersebut. Mereka adalah Siswandi asal Jakarta, Jasipin asal Brebes, Ansor Azimi asal Sukabumi, Didi Nuriza asal Pemalang, dan Samsul asal Tegal. Kemudian Budiono asal Brebes, Muhammad Sokeh asal Tegal, Muhammad Iqbal asal Medan, Devi Nuryanto asal Brebes, Jeremy Riko asal Semarang, Ahmad Badowi asal Brebes, serta Novantino asal Kediri. Ke-12 WNI tersebut berada di kapal Lu Huang Yuan Yu 117, papar Indarto. Selanjutnya pahlawan Parningaton Sibue asal Medan, Denny Maulana asal Indramayu, dan Rahmat Abidin asal Sukabumi. Agus Setiawan asal Lampung, Jonathan Witanto asal Tegal, Durahim asal Cirebon, Nana Suwarna asal Majalengka, Zen Rahman asal Medan, dan Ali Alhamzah asal Tegal. Terakhir Hasan Afriandi yang telah meninggal dunia, dan ke-10 WNI ini berada di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118, pungkas Indarto. Berawal dari laporan keluarga korban, Indarto menjelaskan penyergapan tersebut berawal dari laporan sejumlah keluarga korban. Keluarga mengaku sering mendengar keluhan sanak saudara mereka yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal tersebut. Setelah didalami, TNI Angkatan Laut segera menindaklanjuti laporan dari para keluarga korban itu. Hingga akhirnya kami mendapatkan informasi dari tindak kekerasan tersebut menimbulkan satu korban hingga meninggal dunia, kata Indarto saat konferensi pers di dermaga Lanal Batam Rabu 8 Juli 2020. Diduga korban trafficking. Dari hasil penyelidikan sementara, para WNI tersebut diduga menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia. Mereka menurut Indarto bekerja di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 melalui agen PT Mandiri Tunggal Bahari
yang beralamat di Jalan Raya Majesem, Talang, Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diketahui nama direkturnya adalah Mohaji yang beralamat di Tegal, Jawa Tengah. Para WNI mulai bekerja sejak 1 Januari 2020 hingga saat ini. Hasil keterangan sementara para WNI telah bekerja selama 7 bulan atau sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga saat ini. Jelasnya, saat itu ada para WNI termasuk almarhum Hasan Afriandi berangkat dari Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tujuan Bandara Changi, Singapura. Lalu setelah sampai di Singapura langsung diantarkan oleh agen ke atas kapal Lu Huang Yuan 118. Dari 32 kru yang bekerja di kapal itu terdiri dari 10 warga negara Indonesia termasuk almarhum Hasan Afriandi dan 15 WNA asal Cina serta 8 WNA asal Filipina. Setelah itu kapal bertolak dari Singapura ke perairan Argentina tanggal 1 Januari 2020 untuk mencari cumi. Sampai saat ini kasus ini masih dalam pengembangan sebab ada dugaan tindak penganiayaan, money laundering atau pencucian uang dan tindak perdagangan manusia, kata Indarto. Nanti akan kita cek oleh pihak Polda Kepulauan Riau dan imigrasi, termasuk di dalamnya apakah ada narkoba, tambah Indarto. Di sisi lain, polisi sudah tangkap 5 orang terkait perdagangan manusia ke kapal Cina. Polda Kepulauan Riau menangkap 5 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ke kapal berbendera Cina. Kasus ini mulai diselidiki setelah ada 2 ABK yang melompat di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Ditreskrimum menangkap 5 orang tersangka inisial SD, HAMH alias D, AY alias M, dan SY atas tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya inisial SD, HAMH lebih dahulu diamankan, kata Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Harry Goldenheart kepada wartawan pada Kamis 9 Juli 2020. Harry mengatakan para tersangka ini memiliki peran masing-masing, ada yang berperan sebagai perantara untuk menyalurkan para pekerja migran Indonesia, serta ada yang berperan untuk pengurusan buku pelaut dan tes kesehatan. Dari peran para tersangka tersebut, mereka mendapatkan keuntungan dari Rp1.000.000 sampai Rp10.000.000 per orang. Untuk tersangka AY diamankan di daerah Lampung, sedangkan inisial SY diamankan di Jawa Tengah, kata Harry. Dia mengatakan sebenarnya ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 orang ditangani Polda Kepulauan Riau, sedangkan 4 lagi di Polda Metro Jaya. Keempat tersangka lainnya DT, RAS, ST, dan SY di Polres Metro Jakarta Utara atas tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat Basic Safety Training atau BST. Mereka merupakan bagian dari jaringan pelaku yang 5 orang ini, kata Harry. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa HP, buku tabungan, kartu ATM, dan data gaji ABK kapal. Polisi menduga para tersangka ini bekerja dalam jaringan. Kejahatan perdagangan orang ini merupakan kejahatan yang tidak berdiri sendiri. Mereka selalu dalam bentuk jaringan dengan peran masing-masing dari perekrutan, pengurusan dokumen, dan ada yang berperan sebagai perantara, ucap Harry. Sebagaimana diketahui pada 8 Juni 2020 lalu, 2 orang ABK di kapal berbendera Cina terjun ke perairan Karimun. Kedua ABK diselamatkan nelayan. Mereka mengaku korban dari perekrutan pekerja migran Indonesia atau PMI yang dijanjikan untuk dipekerjakan ke Korea Selatan sebagai buruh pabrik. Kedua orang itu disebut dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp25 juta sampai Rp50 juta per bulan. Untuk bisa bekerja, mereka disyaratkan membayar biaya pengurusan sebesar Rp50 juta per orang. Kenyataannya, kedua korban dipekerjakan sebagai anak buah kapal atau ABK di kapal penangkap ikan atau Cumi pada kapal Fulu King Yuan Yu 901 berbendera Cina. Tanpa mendapat gaji selama 4 bulan, mereka juga senantiasa mendapat intimidasi, penganiayaan dan kru kapal selama dipekerjakan di kapal tersebut, tutup Harry.